lagi seorang yang soleh, tapi seorang sufi besar. Alhamdulillah. Bila hari ini kita mungkin agak canggung kita memanggilnya dengan ustazah, karena di flyer pun tidak ditulis ustazah. Kita mengenal dengan Pak Angelina Sondang. Dia akan bertutur bagaimana mungkin perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku itu. Kita kenal sebagai anggota dewan dan kemudian diuji dengan ujian yang sangat berat, dan boleh jadi saat ujian itulah beliau lulus menjadi seorang abid. Sama seperti Buddha yang dunia, dia taubatnya menjadi ibadul haramain, seorang abid, seorang hamba Allah yang tumbuh spiritualnya di dua rumah Allah, di Mekah dan Madinah, tempat dia bertaubat. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa dengan Mbak Angelina. Terima kasih kepada para pengurus LHANA yang tidak pernah bosan, walaupun mungkin ada kesulitan juga ya. Tolong dibantu infak terbaik ini keluarkan ibu, supaya kita bisa menghadirkan ustaz-ustazah yang bagus di antara kita, bisa belajar Islam lebih baik lagi. Jangan sampai belajar Islamnya dari mama dede wajib, mama dede mama putra. Di Islam ini insya Allah ustaz yang baik menunjukkan Islam yang insya Allah rahmatan lil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dan maslahat hari ini dari pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak-Bapak Haji Saifuddin atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari wakilan Ketua Komite SDPS Islamic Village. Ibu. Kepada Ibu Diana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah, ini kajian perdana kami dari MPR HANA untuk tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillah, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengurus sehingga bisa terjalannya acara kali ini, dan terima kasih juga untuk para jemaah semua yang sudah bisa hadir pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami, karena Ustaz Mbak Ejinya sudah datang memberikan waktu. Oh ya ibu, jangan lupa untuk Selasa depan kita ada kajian lagi dengan narasumbernya Denis Ibu. Alhamdulillah bisa hadir lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu, nyanyi soal itu sama 13 pagi juga jam 9 ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Diana. Hadirin jemaah Bisa mau rahimahumullah. bilang lah belakang aku. Perlu kami sampaikan bahwa pengajian di tanggal 13 Agustus nanti insya Allah akan dihadiri dengan narasumber Qadiyah di sini. Hadirin jemaah rahimahumullah, pernahkah kita memikirkan bahwa hidup ini hakikatnya adalah sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hidup yang terkadang muncul dalam perjalanan tersebut dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan kesabaran manusia. Sosok Angelina Sondang akan
berbagi pengalaman hidupnya yang tidak lepas dari ujian dan berproses menjadi sosok muslimah yang tangguh dan sabar serta bersyukur ketika diuji karena menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sambut narasumber kita, Mbak Angelina Sonda. Apanya? Oh, berarti. Kalau dia berdiri. Diri, Bun. Aduh, nggak dijumpa kan sama yang wah, 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 wah. Bunda berdiri, Bunda. Bunda berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam. Semoga Allah berikan keselamatan, berikan rahmat dan keberkahan. Karena hanya itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita selamat dunia akhirat, amin. Kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberkahi setiap langkahnya supaya nggak tersesat seperti Angelina Sonda dulu. Rajin-rajinlah mengucapkan salam. Salamnya juga jangan dipendek-pendekin. Waalaikum. Ya, kadang-kadang kan kita mau cepetnya, jadi cuma waalaikum. Masya Allah. Karena sesungguhnya hukumnya adalah sunnah untuk memberikan salam dan menjawabnya hukumnya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masuk surganya Allah. Tapi sebelum itu kan harus ngelewatin alam kubur. Ibu-ibu udah punya teman di alam kubur? Kan katanya kalau di surga insya Allah rame-rame, di neraka juga rame-rame. Yang sendiri di mana? Alam kubur. Harus khawatir ya ibu-ibu kalau nggak punya teman di alam kubur. Kalau di penjara aja sepi, gimana nanti di kubur ya? Kalau udah pernah masuk penjara, gak akan pernah mau masuk neraka. Karena di penjara aja udah rasanya gak enak. Mau dienak-enak juga tetap gak enak. Kalau hanya masalah makanan, tempat tidur, teman main, itu lama-lama kita bisa terbiasa. Tidur sama orang yang gak kita kenal, ya. Alhamdulillah pas baru masuk pertama kali, waduh ini orang dari mana semua. Tapi apa? Allah bilang kamu harus ada di situ. Masya Allah, sehari maksain gak mau tidur terlentang, jadi tidurnya duduk. Karena kan gak biasa ya. Kalau di tahanan KPK itu satu kamar satu orang. Tapi di basement gak bisa lihat matahari. Ya karena kan gak bisa keluar. Kalau ketemu orang tua saya atau ketemu sama
saudara itu kayak yang di film-film itu loh, yang pakai kaca. Jadi ketemu ayah saya juga nggak bisa pelukan, paling nggak cuman ketemu tangan ketemu tangan. Makanya pas dipindahin ke pondok baru saya girang, paling nggak bisa lihat matahari, itu aja. Terus paling nggak kalau kunjungan besukan bisa bertemu langsung, bisa peluk-pelukan. Jadi memang di penjara itu yang paling tidak bisa disesuaikan itu adalah apa? Karena kita rindu sama anak kita. Ya. Alhamdulillah ya ibu-ibu 10 tahun terlewati juga, Masya Allah. Ketika saya dalam penjara, kira-kira ibu-ibu lagi ngapain ya? Ibu-ibu lagi hafalan Al-Quran, ibu-ibu lagi dalam kebaikan. Insya Allah ya ibu-ibu ya, jangan sampai dipaksa oleh Allah untuk masuk dulu, baru akhirnya ingin hijrah. Karena kalau saya memang prosesnya itu adalah dipaksa dulu. Ya, untuk itu sebelum kita memulai kajiannya, ayo kita mantapkan keyakinan kita. Karena semua hidup itu, apalagi di dalam Islam, awalnya hanya yakin dulu. Muhammad ayat 17. Waladzina tadaw sadahu huda wa atahu taqwahu. Kalau engkau yakin Allah akan menambahkan keyakinan dan menambahkan ketakwaan. Jadi kalau mungkin belum yakin, mungkin yakinnya yang sekarang ini masih ya 10%, 20%, dan gak yakinnya itu biasa dikarenakan karena takut miskin, takut gak terkenal, takut gak dianggap, takut nanti gak dimasukin ke circle, maaf, sosialita, arisan-arisan hebat. Hari ini ayo kita mantapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yakin ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apapun ujiannya pasti ibu-ibu bisa melewatinya bersama Allah. Bukan bersama besti, bukan bersama suami, bukan bersama anak, tapi bersama Allah. Suami bisa ninggalin kita, anak bisa durhaka, bisa lupa sama kita, tapi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan pernah menyia-nyiakan kita, walaupun sering kita menyia-nyiakan Allah. Yang setia dalam kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain ibu-ibu. Makanya mantapkan hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izinkan saya menjadi hamba yang selalu merasakan cintanya Allah dan setia kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya husnul khotimah. Amin. Saya gak lebih baik dari ibu-ibu. Saya mungkin lebih banyak dosanya dari ibu-ibu. Saya datang ke sini justru meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan adanya saya hadir di setiap kajian, di setiap masjid bertemu ibu-ibu, mudah-mudahan dosa-dosa saya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat dosa dengan apa yang Allah berikan hari ini, malu ibu. Saya padahal janji udah gak mau nangis loh hari ini karena saya gak mau makeup saya berantakan. Tapi setiap kali saya memulai mengingat bagaimana Allah begitu baik dalam kehidupan saya, air mata saya berlinang. Karena apa? Karena bahagia
walaupun di dalam ujian Allah berikan kekuatan. Jadi hari ini ibu-ibu yakinkan setiap ujian yang ibu-ibu lewati, pasti Allah kasih kekuatan seberapapun penderitaannya, seberapapun air matanya, seberapapun orang-orang menghina ibu-ibu, seberapapun orang-orang menganggap ibu-ibu sampah, seberapapun orang menjelek-jelekan ibu, ibu pasti bisa melalui ujian tersebut bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini memang harus ada ujiannya. Gak ada manusia yang gak ada ujiannya. Tapi justru orang-orang yang beriman menganggap ujian itu sebagai ladang pahala. Walaupun ada air matanya, walaupun ada sakit hatinya, walaupun ada rasa ya Allah kok begini banget ya hidup saya ya. Tapi disitulah sesungguhnya ada pahala yang insya Allah membuat kita bahagia dan nantinya berada di surganya Allah. Tadi ibu-ibu ada yang nunggu saya berapa jam? 2 jam, Masya Allah. Alhamdulillah ya, saya nunggunya 10 tahun buat bebas. Ya Allah. Tapi apa? Setiap kesabaran itu berbuah. Ibu-ibu harus yakin dengan sabar dan ikhlas. Ujian saya itu pertama membersihkan supaya hati saya ini gak marah, gak dendam kepada orang-orang yang telah membuat bukan saya yang menderita. Tapi membuat anak saya, orang tua saya harus ikut menanggung akibat yang saya lakukan. Saya kalau dibilang sampah udah biasa, Masya Allah, gak apa-apa. Saya dihina gak apa-apa, saya difitnah gak apa-apa, saya gak dianggap gak apa-apa. Karena saya berkeyakinan dari yang gak dianggap, dari yang dihina, dari yang dizolimi, dari yang mungkin dikata-katain sampah gak berguna, koruptor segala macam, dari situlah sesungguhnya keberkahan hidup saya. Jadi ibu-ibu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dan menghina ibu hari ini. Sesungguhnya dari hinaan itulah ibu mendapatkan pahala. Bersyukurlah kepada orang-orang yang menzalimi ibu-ibu hari ini. Gak usah sakit hati, gak usah baper, gak usah benci dengan mereka. Karena dari penzaliman mereka, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah merasa hina ketika diejek oleh orang. Karena mudah-mudahan ejekan mereka itu yang akan membuat kita mulia nantinya di akhirat. Enggak masalah ibu-ibu apa kata orang, yang penting apa kata Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'zillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bisa memuliakan hanya Allah, yang bisa menghinakan hanya Allah. Ibu mau dijelek-jelekin 1000 orang, kalau Allah bilang mulia, ibu akan mulia. Gak akan hina kita dengan ucapan manusia. Kita ini akan terhina karena kelakuan kita, karena akhlak kita. Makanya gak usah pusingin walaupun sekampung, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, ke sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia pun menghina ibu-ibu. Jangan sedih. Karena ibu-ibu gak akan hina hanya dengan hinaan orang. 1000 hinaan gak akan membuat kita menjadi sampah, dan 1000 pujian pun gak akan membuat kita jadi berlian. Kita cari penilaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibu-ibu, untuk mencapai proses menjadi orang yang sabar dan ikhlas, yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan hati. Dan itu proses yang paling sulit untuk bisa menjadi seorang yang sabar dan
Kalau ibu-ibu tanya Mbak Enji kok bisa sabar sih masuk perjalanan? Gak sabar ibu-ibu. Kok Mbak Enji bisa ikhlas masuk perjalanan? Gak ikhlas ibu-ibu. Gak mungkin saya ketawa-ketawa di saat saya merindukan anak saya, Masya Allah. Gak mungkin saya gak nangis ketika Keanu besukan dan tidak mau pulang. Udah pulang, keluar portir, balik lagi ya Allah. Karena Keanu ketika saya masuk masih berusia 2,5 tahun. Kalau ibu-ibu bilang saya kuat, bagaimana dengan Keanu? Keanu lebih kuat. Keanu ditinggal ayahnya 1,5 tahun. Jadi ketika Keanu 1,5 tahun, Mas Aji meninggal. Ketika 2,5 tahun, saya harus masuk. Makanya ibu saya mohon doanya ya, agar supaya anak saya Keanu paling tidak tetap iman Islam. Kalau boleh meminta sama Allah jadi penghafal Al-Quran. Selamat dunia akhirat. Karena kesalahan pertama sebagai orang tua, saya selalu memimpikan anak yang kaya di dunia, sukses di dunia, terkenal di dunia. Tapi buat apa itu kalau nggak dikenal di surga nanti? Buat apa kalau dia hanya kaya di dunia tapi ujungnya nanti dia apa? Merasakan siksa api neraka. Buat apa dia menjabat setinggi-tingginya di dunia ini tapi apa? Tapi akhirnya jabatan itu justru yang akan menyengsarakan dia. Makanya ayo kita doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehah. Kalau mereka hafal Al-Quran, paling enggak ayat-ayat suci mereka itu bisa jadi teman kita di alam kubur. Karena maaf ibu-ibu, teman yang ada sekarang gak mungkin ibu bawa mati, dan belum tentu teman di alam kubur. Teman ibu yang sekarang sesetia-setianya dia paling banter ngantar sampai ke kuburan, ke liang lahat. Paling banter yasinin seminggu. Setelah itu pasti sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya hari ini di dalam kajian kita Islam adalah jalan hidupku, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk hakul yakin dengan yang namanya Islam. Esensi daripada Islam itu kan berserah diri. Tapi kita maunya kita. Allah udah kasih takdir, nggak terima. Ada yang takdirnya jadi janda. Ada yang janda di sini? Jadi nggak enak hati nih ya. Yang janda ditinggal meninggal. Ada. Masya Allah. Yang ditinggal karena diambil orang lain? Ada juga. Masya Allah. Gak apa-apa kalau diambil orang lain. Itu kan memang hakikatnya semuanya akan diambil oleh Allah. Caranya aja yang berbeda. Ya, caranya ada yang meninggal, ada yang diambil orang lain. Bagi yang diambil orang lain masih marah? Masih tetap nggak mungkin. Nggak mungkin ikhlas. Masih marah? Nggak marah sih, tapi nggak ikhlas. Itu dia. Kalau yang diambil orang hari ini ikhlaskan, ikhlas. Karena kalau kita masih marah, kita masih benci sama orang yang mengambil
kita sesungguhnya menutup rizki yang Allah ingin berikan yang lebih banyak lagi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat. Kalau gitu saya balik. Yuk kita baca surat Al-Baqarah ayat 216. 1, 2, 3. Oh, itu yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, yang artinya, nah, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu yang membacakan masuk surga dengan ayat ini ya. Amin ya Allah. Jadi apa-apa yang gak enak itu mungkin baik. Gak enak emang suaminya diambil orang. Gak enak emang melihat ya Allah mantan suami jalan sama temen sendiri. Nah, karena kadang-kadang kan suami diambil sama bestinya sendiri. Itu sih teman saya pernah ada, gitu ya. Dan itu katanya lebih sakit. Mendingan diambil sama orang yang gak kenal. Tapi kalau diambil sama teman sendiri itu katanya lebih nyesek. Padahal kalau menurut saya semuanya sama-sama nyesek. Cuma tinggal bagaimana kita mengikhlaskan. Dan kalau mau mengikhlaskan pakai surat yang ini tadi, yang Al-Baqarah 216. Berarti kalau dia diambil orang lain ini baik untukku. Baiknya apa? Di saat diambil pun, ketika kita memaafkan, Allah kasih pahala atas kita memaafkan orang ini. Pahalanya apa? Bisa jadi pahala di akhirat nanti dan mudah-mudahan dapat rizki di dunia. Makanya bukannya mendoakan silakan ambil suami saya ya enggak. Cuma ada pahala di dalam setiap kejadian. Dan disitulah yang akan kita dalami, menjadikan ujian itu sebagai makanan kita sehari-hari. Kalau kita udah menjadikan ujian itu sebagai makanan sehari-hari, insya Allah kita akan penuh dengan keberkahan dan pahala. Tapi jangan sampai ujian itu malah jadi tabungan dosa buat kita. Nah, ini yang harus kita praktekkan hari-hari. Lama-lama ibu-ibu yakin terbiasa kok dengan ujian. Malah setiap hari kalau nggak ada ujian, nyari lagi ujiannya. Karena apa? Sesungguhnya kunci jawabannya udah ada di Al-Quran. Coba ibu-ibu kalau lagi sedih, biasanya baca apa? Nangis di rumah. Surat? Ibu-ibu sekarang gini, gak usah masalah hafalan Al-Qurannya, gak usah mengenai hatamnya berapa kali, tapi bagaimana ibu-ibu bisa mengerti satu kata atau kalimat dari Allah. Saya ketika sedih, Allah kasih kolama. Ada yang tahu surat Yusuf? Atau ada yang, kalau gitu jangan ambil surat Yusuf, Ali Imran lah. Ali Imran pasti banyak yang lumayan hafal. Wala tahinu wala tahzanu. Ali Imran ayat. Kalau pakai Google juga gak apa-apa. Artinya Allah bilang, janganlah engkau lemah dan janganlah engkau bersedih. Kebayang gak? Temen aja bilang ke kita, jangan sedih ya. Kita udah bisa terhibur. Apalagi Allah sendiri turun dan bilang, wala tahinu wala tahzanu. Udah Enci, jangan lemah ya. Bertahan kamu di dalam penjara. Bertahan kamu ya dihina-hina orang. Bertahan ya kamu gak dianggap sama orang. Bertahan ya kalau orang yang kamu puja dulu, yang kamu hormati dulu, yang kamu muliakan dulu, yang kamu penting-pentingin dulu, akhirnya kamu susah, dia juga gak bantu. Jangan lemah ya, jangan lemah. Dan jangan sedih. Semoga kamu bisa belajar dari ini, bahwa berharapnya hanya kepada Allah saja. Hari ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu berharap pada suami terlalu banyak,
kepada anak terlalu banyak uangnya ibu-ibu ya. Wala haula wala quwata illa billah. Udah. Khawatirnya nanti sakit hati. Karena rumus dunia adalah kalau kita kenal pejabat, kita kenal orang kaya, kita kenal orang terkenal, kita dapat kemudahan. Begitu ya? Nah biasanya kalau udah dekat Pak Presiden, wah yang lebih sombong bukan presidennya tapi orang yang di sebelahnya, yang ngakunya kenal, misalnya saudaranya Nauzubillah min dzalik, kenal menteri, kenal bupati, masya Allah. Kadang-kadang lebih sombong orang yang ngaku kenal daripada bupatinya sendiri. Ya, makanya karena kita jadi bangga, dan itu salah. Jangan pakai rumus itu. Kita bangga kalau kita dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga kalau kita akhirnya bisa bergetar hatinya ketika kita membaca Al-Quran. Terakhir membaca Al-Quran dan nangis kapan ini? Udah lama banget ya. Lanjutnya lebaran doang. Harusnya setiap saat pas baca Al-Quran itu nangis. Bukan masalah banyaknya. Saya ibu-ibu ketika dinaikkan hukumannya, ini ya rumusnya ya, ibu-ibu analisa coba. Saya kenal orang paling berkuasa di Republik ini. Teman-teman saya bukan sedikit yang menteri, bupati, wali kota. Teman-teman saya bukan sedikit pada waktu itu yang paling kaya di Indonesia, yang tajir melintir, yang nolnya banyak banget. Tapi kok bisa saya hukumannya awal 4,5 tahun? Logikanya kan kalau kenal orang-orang yang masya Allah, paling enggak ya turunlah ya. Alhamdulillah kenal mereka semua dari 4,5 tahun jadi 12 tahun. Iya. Bukan salah mereka. Banyak banget. Allah cuma pengen bilang, gak usah terlalu sombong kenal dengan mereka. Buktinya kamu susah, Ya nggak ada. Nggak ada. kamu makin susah. Ya kan? Jadi jangan terlalu bangga ibu-ibu. Silaturahmi boleh, bangga jangan. Karena mereka semua itu ada masanya. Paling banter 2 periode 10 tahun ya. Setelah itu jadi rakyat biasa. Jadi udah ngelihatnya oke, hormat, oke, kita mengapresiasi, tapi jangan membangga-banggakan lebih daripada kita membanggakan Allah. Sehingga kita lebih takut terlambat kalau dipanggil bupati daripada terlambat kalau dipanggil sholat. Kita kadang jam-jam untuk ke pendopo, dan kalau kita sholat ya seadanya aja. Ya kan? Belum waktunya audiensi, belum waktunya untuk bertemu dengan orang penting ini, kitanya udah was-was duluan. Jangan sampai terlambat ya, jangan sampai terlambat ya. Pokoknya semuanya diudah-udah, kalau perlu persiapannya dari kemarin malamnya udah disiapin bajunya, sepatunya, tasnya, minyak wanginya. Ketemu Allah, udah azan kita lewatin. Padahal yang punya orang-orang penting ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah manusia, nggak usah terlalu heran, nggak usah terlalu sedih kalau ketemu orang yang terlalu membanggakan orang-orang yang sedang menjabat, yang kaya raya, yang punya harta terkenal. Udah ibu-ibu, itu yang namanya di surat An-Naml ayat 4. Inna ladina la yu'minuna billahi wa sayyana lahum a'malahum wa hum ya'lamun. Allah itu menjadikan pandangannya indah kepada orang-orang yang sedang melakukan kesesatan. Kerasa indah nih ya Allah. Ngebohongin orang terasa enak, menipu orang terasa enak, jelek-jelekin orang terasa enak, fitnah orang terasa enak, menzolimi orang terasa enak. Dia lupa ayat 5-nya. Ulaika ladina lahum fil akhirati. Ada yang bisa sambung subul adzab humul muslimin. Ternyata apa? Azabnya di dunia. Jadi nggak heran kalau Injilina Sonet masuk penjara, masya Allah. Karena dulu emang begitu.
Mohon maaf ibu-ibu ya Allah. Saya tuh dulu safari ya. Tapi safarinya kan kalau sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau sekarang safarinya safari dakwah. Kalau dulu kan safari politik. Ketemu dengan ibu-ibu berharap ibu-ibu nyoblos saya. Makanya alhamdulillah. Kalau dulu saya dapat mungkin bawa sembako, bawa beras, minyak goreng, sirup, kecap. Kalau udah dekat-dekat serangan fajar bawa duit. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahmanirrahim. Jauh, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah saya nggak bawa apa-apa ibu-ibu, tapi insya Allah saya bawa doa saya yang paling tulus ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu dikuatkan dalam perjalanan untuk menuju kematian, sehingga kematiannya juga husnul khotimah. Ya. Tapi itu dunia, astagfirullah. Dulu saya hanya menganggap orang itu sebatas dengan maaf nih 500.000 coblos saya, hargainya serendah itu. Padahal Allah menciptakan kita semua ini sangat mulia, dan saya hanya menghargai dengan apa? Dengan uang yang sebenarnya dibelanjain di pasar juga habis. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Sekarang ketika Allah menjalankan di dalam hijrah ini, Bapak Haji fi sabilillah yajidillah mulaman katsira wasama. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Tadi sudah Anissa ayat 100 ya. Kalau kita udah hijrah, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat yang lapang untuk mencari rizki. Bayangkan ibu-ibu, tempat yang lapang. Ibu-ibu lihat yang di sini nih, Angelina Sondak dulu. Gaji saya, pendapatan saya dibandingkan 15 tahun yang lalu, hari ini tuh gak ada apa-apanya. Dulu saya banyak banget duitnya dulu, ya. Mobilnya banyak, rumahnya besar, pembantunya banyak, tukang kebunnya banyak, Masya Allah itu banyak. Kalau sekarang gak kekejar nih yang ini. Tapi insya Allah hari-hari ini kalau saya ke kajian, kalau dulu safarinya saya dapetin duit nih, ya kan kita kalau teman-teman dikasih duit, ya. Habis juga habis itu. Kalau sekarang alhamdulillah sama Allah dikasih gak hanya tabungan di dunia tapi tabungan di akhirat. Makanya bertahan ya, berdoa ibu-ibu ya. Mungkin doamu gak langsung dijawab oleh Allah, tapi sekarang saya merasakan ya Allah sesungguhnya pesannya itu. Kalau dulu saya merasa banyak apa yang saya miliki, sekarang sesungguhnya lebih banyak. Pertama, saya bisa nyekoleh anak saya dengan yang halal, Masya Allah. Saya masih bisa nabung, alhamdulillah. Dan ternyata gak cuma tabungan di dunia yang diperbanyak oleh Allah, tapi tabungan akhirat juga mudah-mudahan insya Allah. Makanya yakin dengan doa kita ibu-ibu, doa kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah minta sabar, karena Allah bilang inna nasrullahi qarib. Pertolonganku dekat, bukan cepat. Kita masalahnya kalau berdoa hari ini mau jawabannya sesegera mungkin. Kita tunggu-tunggu jawabannya itu. Padahal apa? Ketika saya melupakan doa saya, doa yang pernah saya selalu mohonkan kepada Allah ketika saya di penjara, 10 tahun kemudian Allah ganjarkan dengan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang pertama adalah nikmat tidak membenci orang lain. Itu Masya Allah. Nikmat gak dendam sama orang lain. Itu Masya Allah. Nikmat gak iri lihat orang lain sukses. Nikmat gak pengen punya orang lain. Oh ada rumah besar, oh ada mobil besar. Gak kepengenan lagi. Karena Allah mencukupkan kebutuhanku, kebutuhan anakku, kebutuhan mamaku. Masya Allah. Yakin kalau hari ini miskin belum tentu besok gak kaya. Karena apa? Karena saya pada saat itu pernah kaya dan akhirnya jadi miskin. Makanya hidup itu hanya masalah
juga orang kaya, besoknya miskin. Bisa hari ini bukan siapa-siapa, besoknya jadi orang yang punya jabatan tinggi. Dan yang punya jabatan tinggi juga hati-hati karena besok bisa jadi narapidana. Ya. Hidup itu harus banyak khawatirnya. Khawatir kalau kita berbuat dosa. Supaya apa? Supaya kita was-was dengan kehidupan kita. Masya Allah. Hari ini saya ketemu Indah. Indah ini sahabat saya di dalam. Ternyata kan setiap Sabtu Minggu kita ngaji, ya Indah. Wahnya mungkin Allah nggak jawab dengan cepat bebas, enggak. Tapi ternyata setiap kita Sabtu Minggu di bawah tangga kita ngaji, ya Allah. Allah gajarkan sekarang. Ada Indah, ada enak, Masya Allah. Nggak banyak betul. Tapi kalau dulu kan pendapatannya banyak, pengeluarannya banyak. Ya, kalau sekarang pendapatannya mungkin jauh lebih kecil, tapi pengeluarannya juga makin kecil sekali. Termasuk kebutuhan untuk beli baju. Hari ini saya di-endorse sama Kansa Maria, Masya Allah. Muka, perawatan wajah yang kalau kita pergi ke klinik-klinik ternama itu bisa 25 juta, 30 juta, 50 juta, ya kan? Alhamdulillah sekarang di-endorse sama Dermaster. Gratis. Udah gitu ternyata kalau mau cantik modalnya cuma apa? Air wudhu. Ya, Bismillah. Disitulah yang ingin saya yakinkan kepada ibu-ibu bahwa ujianmu ini akan nikmat, yakin. Walau memang rasanya sakit. Saya pertama-tama apa tahun pertama gak bisa ibu-ibu move on. Ternyata Allah bilang apa? Sebelum move on, move in dulu. Gimana mau move on kalau engkau belum selesai dengan dirimu? Yang pertama harus dibersihkan adalah apa? Rasa benci kepada orang lain. Kalau hari ini nasibmu begini, bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri yang belum beres urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini engkau sholat tapi engkau gak sholat dengan hatimu. Mungkin engkau ngaji tapi engkau gak ngaji dengan hatimu. Mungkin engkau zikir tapi engkau gak zikir dengan hatimu. Mungkin engkau ngaji tapi mengajinya bukan untuk Allah, hanya supaya dibilang soleha, udah hijrah, istiqomah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jauh-jauh ya ini. Kalau kita mau hijrah, kita hijrah untuk Allah, bukan untuk dibilang orang udah hijrah. Bukan. Supaya kita gak tersesat lagi. Mantapkan hatimu hari ini. Saya gak mau lagi masuk dalam dosa membenci orang lain. Itu aja tugasnya. Saya makan waktu 4 tahun buat benar-benar melupakan kejahatan yang orang lakukan kepada saya. Saya minta sama Allah, semakin saya ingin memaafkan, semakin sering dia keluar di layar TV. Itu nanti ibu akan ngerasain begitu. Ya kan? Lagi mau gak becek, tiba-tiba mau pakai mobil baru. Coba ini ibu, ya kan? Nah, semakin kita memaafkan, dia hadir terus. Tapi itulah ujian Allah, ternyata dia hadir terus agar supaya lama-lama kita gak alhamdulillah. Ya. Dan ketika aku bebas, saya bebas nih, saya bertemu dengan mereka, Masya Allah, hati ini udah gak ada lagi rasa gara-gara dulu ya gua masuk, udah gak ada. Udah Masya Allah, terima kasih ya. Karena mungkin dengan perjalanan ini saya ada di penjara, walaupun saya gak dapat remisi, alhamdulillah. Ibu bayangin ya ibu, saya masuk tahun 2012, coba dibayangin dulu ya kan, karena itu udah lama banget. 2012 saya masuk bulan April. Ya, saya masih ingat tanggalnya. Memang ya Allah, karena saya baru meninggal Mas Haji, tiba-tiba saya kena kasus. Di Mega Timur. April 2012 saya masuk.
bulan November itu dikeluarkan PP 99 yang tidak membolehkan narapidana korupsi mendapatkan remisi. Itu bulan November di tahun yang sama 2012. Padahal kalau misalkan saya dapat remisi, bagi saya jalaninnya cuma 6 tahun ya, 5 tahun 6 bulan lah begitu kira-kira. Ini kan bayangan manusia nih, bayangan manusia. Oh kalau 10 dapat remisi sekitar 6 tahun ya, 5 tahun 6 bulan lah, udah berhayal-hayal. Paling enggak ketemu Kianu masih SD kelas 4. Ini hayalannya. November PP 99 ditandatangani. Aduh ibu-ibu, ngelihat yang tanda tangan aja kita nyesek loh, ya kan? Berarti kita nggak dapat remisi. Sudah setiap 17-an, setiap Agustusan sama Idul Fitri ini enak sama indah girang nih karena dapat remisi kan mereka kan. Masya Allah dilihat-lihat tuh remisinya, alhamdulillah. Bukannya saya nggak sedih di antara keriangan dan kegembiraan orang-orang itu. Karena kadang-kadang napi ini kalau udah lagi girang banget gitu loh. Teriaknya sampai, ya alhamdulillah ya saya dapat remisi 6 bulan, Masya Allah, ya ntar lagi pulang. Dia nggak lihat yang di sebelah tuh lagi nelangsa gitu kan, nggak dapat remisi kan. Tapi kan saya hanyalah satu dari banyak orang ya, jadi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nyesek ibu-ibu sampai nggak pernah mau ikut upacara bendera. Karena kan pasti habis upacara bendera langsung dibacain remisi, sedih lagi hatinya. Jadi bayangin itu kejadian 10 tahun berarti 10 kali 20 kali kan harus tahan dirasain, dia nggak iri. Bebas tahun 2022 bulan April. Bulan Mei itu PP 99 dicabut. Jangan bilang ya Allah sial banget sih Mbak Eji, apes banget sih, kacek sebulan tuh. Jadi kebayang gak? Bebas, tiba-tiba tuh PP 99 dicabut. Berarti semua dapat remisi. Makanya kemarin banyak yang narapidana korupsi itu bebas berjamaah kan, karena dapat remisi gitu kan. Insya Allah. Tapi ibu-ibu alhamdulillah karena udah ditempah di dalam untuk gak iri. Kedua, yang tadi gak mau benci, sekarang kedua ibu-ibu ya, gak usah iri. Karena udah tertempa di dalam, gak usah iri sama rezekinya orang lain. Akhirnya coba ibu-ibu bayangin, kalau saya bebasnya ya hanya dapat 5 tahun, itu saya pastikan saya gak hafal Al-Quran. Tapi kenapa Allah tambah jadi 10 tahun? Karena ternyata Allah ini memperindah hidup saya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau enggak, kalau saya dapat remisi, mungkin hari ini saya datang masih dengan kelakuan saya 15 tahun lalu yang minta ibu-ibu untuk coblos saya. Pasti yang saya temuin bukan baliho yang tadi terpampang di jalan. Ya Allah, makasih ya ibu, makasih loh. Saya tadi jalan, saya lihat ada baliho, ya Allah. Dulu itu saya ada baliho-baliho itu, tapi isinya coblos nomor ini, jangan lupa ini. Saya janji, saya pastikan ada perubahan. Masya Allah. Jadi ternyata Allah cuma pengen apa? Supaya mudah ya, gak usah lagi janji palsu. Kan dulu kerjaannya ngejanjiin orang. Tenang ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu pilih saya. Nanti di jalan dibenerin, nanti pokoknya uang sekolah nanti turun. Oh nanti pokoknya musola ini dibangun. Kalau udah menang, dibangun. Makanya ibu-ibu coba sekarang, biar kita gak nangis-nangisan. Apa bedanya PILKB sama pilkada? Banyak PILKB. Pilkada tak ada, PILKB ada. PILKB ditelan. Lupa. Jadi pilkada Janji di awal. tapi mudah-mudahan sekarang enggak ya, saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Karena saya gitu memang.
Pokoknya ke daerah-daerah janji palsu aja gitu yang saya. Astagfirullahaladzim. Udah gitu setelah itu biasanya ketemu di pasar juga nggak kenal, ya kan? Boro-boro disapa, assalamualaikum, ya kan? Lihat aja enggak. Tiba-tiba dicegat sama orang, enggak foto, kenal aja dulu, ya kan? Yang penting udah kenal. Ya kan? Dan itu Angelina Sondang ya, masya Allah. Udah gitu saya janji palsu, ternyata Allah pengen apa? Pengen ngebersihin saya dari makan haknya orang lain. Karena saya digaji, tapi saya nggak kerja serius. Saya digaji dengan uang rakyat. Mungkin rakyatnya lagi jualan tempe, ya Allah, ke pasar jam 3 pagi, buka warung. Dan saya pakai itu hanya untuk murah-murah. Makan di restoran sekali makan 5 juta. Pergi ke luar negeri pulangnya bawa belanjaan. Mungkin yang saya makan itu adalah hak tukang angkot yang kelas. Dan sebegitu banyaknya saya makan haknya orang lain, dan saya kasih makan ke anak saya. Makanya bersyukur 10 tahun itu karena Allah pengen ingatin lagi, udah gak usah gitu-gitu. Apalagi udah makan gaji kita. Yang ketiga, jadi tadi kan yang pertama nih janji palsu, yang kedua nih makan haknya orang lain, yang ketiga nih banyak banget yang saya geser posisinya karena saya pengen naik ke atas. Jadi apa? Saya fitnah, saya jelek-jelekin. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu bukan membuat saya berhasil, tapi membuat saya hancur. Makanya gak usah berpikiran jelek sama orang lain. Gak usah ngatur strategi buat ngejatuhin orang lain. Dan gak usah punya mimpi yang terlalu tinggi untuk menjadi sukses di dunia. Mengalir saja, biarkan Allah yang nentuin. Ibu-ibu, orang mungkin melihat saya hari ini ya kasihan ya Angelina Sondang. Tapi Masya Allah, Masya Allah, lingkungan pergaulan saya udah berbeda 100%. Tapi saya ketemu ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu mendoakan saya dengan tulus. Karena lebih baik kita ketemu orang yang kita kenal, tapi tulus mencintai kita, daripada kita sering-sering bertemu teman yang kita kenal, tapi sesungguhnya hatinya depan kita baik, belakang kita dia jelek-jelekin. Karena bukan sedikit kita punya teman depan kita baik, belakang kita busuk. Bukan sedikit kita punya teman depan kita puja-puji kita, 5 menit kemudian langsung dia balik belakang, dia langsung memfitnah kita. Bukan sering ibu-ibu kita ketemu di depan kita, ya Allah, Mbak cantik banget, ya Allah, sekarang segeran ya. 2 menit membelakangi kita, ya Allah, tahu gak sih dia tuh ini, dan alisnya tuh ya Allah, bener deh. Aduh, itu tuh lipstiknya ya Allah. Terus tadi dia bawa mobil baru, perasaan dia cuma ANS, kenapa dia punya mobil baru ya? Astagfirullahaladzim. Itulah manusia mengajarkan terlalu percaya kalau ada orang memujimu. Dan jangan terlalu sedih kalau ada orang menghinamu. Biasa-biasa aja. Ingat ibu-ibu ya, jangan terlalu senang kalau ada orang memuji kita, dan jangan terlalu sedih kalau ada orang yang menghina kita. Itu aja, biar hidupnya anteng. Orang puji kita, kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Bukan punya kita juga kok. Hari ini cantik, berarti besok nggak jadi jelek. Ya. Yang penting apa? Kalau hati udah bersih, insya Allah mata kita bisa menangkap kecantikan yang gak bisa ditangkap oleh kamera. Makanya ibu-ibu jangan terlalu percaya kalau lihat medsos, nih orang ini cantik banget, banyak filternya hari-hari ini. Betul? Ih, orang ini kaya banget, hati-hati sekarang banyak sekali apa? Pinjol, pay later, kredit. Jadi gak usah kesirian sama orang yang punya
harta banyak yang terlihat di medsos. Belum tentu benar-benar kaya ibu-ibu. Ya kan? Kita nikmatin, syukuri apa yang kita punya sekarang ini aja. Yang pertama yang kita syukuri, kesehatan aja kita udah alhamdulillah. Makanya ibu-ibu rajin bersedekah. Tadi udah dijalankan ya. Ibu-ibu bersedekah. Masalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah. Ada yang tahu ini biasa kalau mau dekat-dekat bulan puasa tuh ayat ini bertebaran di mana-mana. Masalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a saya bila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ayat surat aja deh, suratnya Al-Baqarah. Masya Allah, alhamdulillah. Ayatnya Masya Allah, pintar-pintar semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang artinya Orang udah dikasih tahu. Yang artinya Masya Allah, seperumpamaan satu biji yang engkau infakkan akan berbuah akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkainya menghasilkan 100 buah. Jadi ibu-ibu nanamnya 1000, dapatnya 700.000. Tapi jangan merendahkan Allah sebatas rupiah. Kadang-kadang kita, ya saya mau sedekah ini berharapnya dapatnya rupiah juga. Padahal Allah mengganjarnya lebih daripada 700. Ibu-ibu sedekah 10.000, Allah ganti gak gagal ginjal. Ibu-ibu sedekah 100.000, Allah ganti gak stroke, gak kebakaran rumahnya, gak jatuh dari motor, gak keseleo kakinya. Jadi jangan suka merendahkan dan membatasi kebesarannya Allah. Nah, hari ini ibu-ibu, saya Ejalina Sondak datang ke sini pengen ibu-ibu menjalankan Islam se-Islam-Islamnya. Dimulai dengan bersihin hati. Berarti apa? Kalau hatinya bersih, gak membenci. Baru enggak iri. Yang ketiga, gak usah bersaing. Ya, gak usah bersaing. Ngelihat tetangga anaknya sukses jadi artis, kepengenan, iri, mau bersaing. Yang pikirannya di sini cuma bersaing aja. Suka baca surat Al-Mulk habis Isya? Oke, yuk kita baca sama-sama yuk, ayat 1 sama ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sampai ke belakang semua hafal ya? Satu suratnya hafal ya? Gak apa-apa. Sampai ayat kedua apa artinya? Ini esensi hidup orang Islam. Ini makna orang hidup Islam, dan ini tujuan orang Islam. Bahwa seluruh kerajaan miliknya Allah, yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara mereka yang paling banyak amal ibadahnya. Jadi bukan paling banyak mobilnya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling banyak dompetnya, isinya, kartu kreditnya, bukan, tapi paling banyak amal. Ibu-ibu amalnya udah banyak? Belum. Saya masih pengen sharing, tapi saya kayaknya udah dikodein. Ya, nah, masih sharing ya? Oh ya, jadi ibu masih sharing katanya. Alhamdulillah ibu dikasih pertanyaan satu. Kalau ada yang bertanya, mudah-mudahan hadiahnya adalah pahala di surga nanti. Kalau ada hadiah di dunia, anggap apa-apa. Alhamdulillah, kalau nggak ada jangan berharap. Ya, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih besar lagi. Jadi
Jadi oke, kita rangkum dulu ya yang tadi. Berarti hidup orang Kristen tujuannya hanya apa? Amal ibadahnya. Gak usah benci sama orang yang lebih kaya, gak usah iri sama orang yang lebih sukses, gak usah bersaing sama orang yang lebih terkenal. Karena apa? Karena kita ini tujuan hidupnya hanya untuk memperbanyak amal ibadah kita. Ya, karena orang yang kaya di dunia, yang terkenal di dunia, yang menjabat di dunia, belum tentu mereka akan begitu nasibnya di akhirat. Begitupun orang yang susah di dunia, belum tentu dia agak dimuliakan di akhirat. Kita nikmati semuanya, insya Allah. Kalau saya di penjara aja kuat, ibu-ibu yang lagi nggak di penjara dan dikasih ujian harusnya lebih kuat dari saya. Ya, insya Allah. Masalah dijelek-jelekin orang, alhamdulillah. Masalah orang benci sama kita, alhamdulillah. Masalah orang sirik sama kita, alhamdulillah. Kita nggak usah berpikir itu, karena kalau kita udah berpikir dalam hati kita hanya Allah, itu udah cukup. Gak akan ada lagi waktu memikirkan alisnya orang lain, gamisnya orang lain, dapurnya orang lain. Udah cukupkan hati kita dan otak kita ini berpikir tentang berapa banyak tabungan akhiratku saat ini. Cukup sampai di situ, gak usah tambah-tambah pikiran lain, gak usah tambah urusan-urusan lain. Kalau belum sanggup beli, gak usah pakai pay later, ya. Nanti keblingsir sendiri. Ibu-ibu yakin ya, saya ini udah gak pernah belanja gaji. Tapi alhamdulillah, setiap kali saya pergi kemana-mana orang masih bilang cantik loh. Berarti bukan karena bajumu yang bikin engkau cantik. Itu yang ingin saya katakan. Yang bikin kamu cantik itu adalah karena ibadahmu dan hatimu yang bersih. Aku masih punya berapa banyak waktu lagi? Setengah jam ya. 15 menit saya kasih tanya jawab, tapi 15 menit ini saya mau ajak ibu-ibu untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan cepat. Mau? Ini jarang saya kasih tipsnya di mana-mana. Karena kalau ibu-ibu tanya, Mbak Enci gimana sih caranya biar hafal Al-Quran? Saya pasti bilangnya, ayo mau ikut, masuk penjara dulu baru hafal. Gak mau yang itu kan? Nah itu, ini cara yang ringkas. Kalau mau hafal Al-Quran, mulailah dengan membersihkan hati. Kalau hati kita udah bersih, insya Allah hafalan itu akan cepat. Yang penting hatinya bersih dulu. Makanya kita menghafalnya pakai hati, bukan pakai otak. Kalau otak kita ini cepat lupa. Coba ibu bayangkan, rumus matematika SMP pasti hafal? Yang dihafal hanya harga cabai, tomat, ya kan? Nah, makanya hari ini kita coba uji bagaimana kekuatan otak kita dalam menghafal. Oke, ada yang merasa saya cerdas sekali, oke. IQ-nya di atas 145, oke. Tapi masalah hafalan Al-Quran bukan pakai ini, tapi pakai ini. Sekarang ibu-ibu saya ajak ya, kita uji kemampuan otak kita dalam menghafal. Dilemes-lemesin dulu lah, dilemes-lemesin dulu ya ibu-ibu ya. Katanya kan kalau misalkan darahnya itu mengalir ke otak, mudah-mudahan tingkat kecerdasannya nambah. Ya, bismillah ya. Oke, yang di belakang juga, yuk ya. Yang di belakang juga ya, Masya Allah. Oh iya, ya harusnya tadi saya berdiri ya. Yang di belakang kelihatan bagus tadi, Masya Allah. Kita nunjuk lupa berdiri nih. Masya Allah ya ibu-ibu ya. Oke, udah kira-kira udah ya, otaknya udah encer ini ya. Oke, sekarang ibu-ibu ingat, ini kan kita menghafal. Kalau saya bilang gajah itu besar, ya kita hafal. Gajah itu besar. Di belakang, gajah itu besar. Ibu-ibu tangannya nggak kelihatan. Gajah itu besar. Besarnya gini ya. Jadi kalau misalkan saya bilang gajah itu besar, semut itu kecil. Masya Allah. Udah hafal? Udah hafal? Udah hafal? Udah hafal. Gajah itu besar, semut kecil. Masya Allah, pintar-pintar ya yang di sini ya. Ini semua loh, bener-bener pintar loh. Semut itu
lupa diri. Ya kan? Bener ya? Nah, kan tadi padahal apa loh pertama? Ketika dipuji sedikit, pinter-pinter loh, langsung tuh, waduh, dia ngambang ya kan? Oke, gajah itu besar apa kecil? Semut? Semut? Pinter, kita tambah lagi ya kalau gitu ya. Oke, ini kalau dipuji udah nggak goyang lagi nih, karena udah pasti jangan gara-gara pujian nih ya kan. Sekarang kita tambah lagi, ular itu ular itu ulet itu pendek ya, semut itu ular itu apa dia begini ya kan, jadi senang jadinya ya, nggak apa-apa deh ya kan. Fokus, konsentrasi, coba ingat lagi ya Allah, ingetin colek temennya jangan bikin malu ya. Udah kita fokus sekarang, fokus ulet itu oke, nggak apa-apa, pendek panjang gajah. Sekarang kita percepat ya, oke, gajah itu semut, ular, ulet. Terserah ibu deh, pokoknya dia aja ya kan. Yang penting ulet kan ingin gitu. mengatakan kalau otakmu terbatas. Kalau mencoba menghafal pakai otak, pasti akan lupa. Tapi kalau pakai hati, insya Allah akan nyambung. Ibu-ibu masih ingat tanggal pernikahan? Disuruh hafal? Kenapa hafal? Pakai hati. Masih ingat nama mantan pacar pertama? Rata-rata di setiap kajian masih ingat. Ya, karena itu ada yang nyangkut di hati, Masya Allah. Jadi itu aja ibu-ibu ya. Mudah-mudahan semua ujian bisa terlewati. Karena apa? Karena memang kita ini hidupnya ujian. Biasakanlah untuk menikmati ujian. Kalau sudah menikmati ujianmu, itu pertamanya harus tahu Al-Qur'annya dulu. Karena Islam itu luar biasa. Semua ujian itu kunci jawabannya ada di Al-Qur'an. Udah dikasih kunci jawabannya di Al-Qur'an, kita masih diberikan kesempatan untuk tanya lagi kepada Allah dengan sholat. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar. Padahal udah ada jalan keluarnya di Al-Qur'an, tapi masih nanya. Makanya bedanya ujian anak sekolah dengan ujian orang Islam. Kalau ujian anak sekolah, kalau udah masuk ke kelas untuk ujian, gak boleh lagi tanya gurunya jawabannya. Betul? Kalau ujian Islam, udah dikasih kuncinya, masih boleh nanya lagi sama Allah. Boleh call a friend? Boleh. Mbak Enji, aku ada masalah ini ya kan, aku banyak banget dapat DM-an kan, begitu kan, udah aku sampai pusing jawabnya yang mana dulu kan. Kan paling dikasih ayatnya aja. Oh ya udah, kalau misalkan lagi terjebak dengan utang piutang, pakai ini, bacaannya juga ada, misalkan Allahumma bihalalika an haramika wa aqini bifadlika amal ziwa. Ya Allah, kok lagi ada masalah-masalah terus ya. Ya udah, coba diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya kan, kalau misalkan hati lagi galau ya kan, karena merasa enggak tenang, bacanya apa? Al-Fatihah 1 sampai 5. Inna fatana fatana binna liyakiruna kaulahu wa ta'ala min dzalika wa ta'akhkhar wa yutimma alaika wa yahdika siratal mustaqim wa yaghfiruka lahu nasran aziza wa la yansana sakinatan fi qulubi mu'minina liyastadu imanihim. Kalau lagi merasa gak disayang, ditinggal sama pacar, dicariin sama suami, bacanya apa? Ar-Rahman alamal Qur'an kau yang sana rabbul bayan asyam suraul qamar bi husban wa najmu wasajaru yasjudan wasama arfa'a wa du'a bisa. Kalau dagangannya lagi gak laku, baca surat apa? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba qafilatu rafi'ah idza rujat al-rujat wa busatil jibalu basa. Kalau misalkan lagi gelap hatinya, baca surat Al-Kahfi. Banyak banget, nanti kita gak selesai
Iya, silakan. Ya sudah, silakan ibu kalau ada yang mau tanya, monggo. Mudah-mudahan saya Mbak MC-nya aja yang milih ya. Nah, Baik, Ibu dipersilakan untuk bertanya. Bertanya hanya 5. Saya melihat dari ujung, Ibu silakan berdiri. 5, 2. Jadi yang pilih. 1, 2, 3, silakan. 4, 5. Baik Ibu, bisa maju. Mic-nya aja dioper. Dioper aja mic-nya. ya. Dipersilakan untuk maju ke depan. Yang 5 orang tadi silakan maju, masya Allah. Mulai dari mana? Ini 5 jadi 6. Bagaimana Ibu? Boleh 5 jadi 6? Oh, boleh. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah dipertemukan dengan yang berhati mulia. Saya ingin bertanya yang tadi dijelaskan untuk membersihkan hati itu caranya seperti apa sehingga bisa ikhlas dengan dizolimi. Itu kan yang paling sulit. Pasti ada trik-triknya ya Ibu ya. Untuk keikhlasan itu sungguh berat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus banget karena saya yakin semua di sini kita juga lagi berjuang untuk membersihkan hati. Ketika saya di dalam lagi proses membersihkan hati, teman-teman saya kan pada ninggalin saya. Yang teman jadi musuh, yang dekat banget akhirnya gak datang-datang. Tapi Allah bilang kayak gini, ketika semuanya pergi, kakak saya juga meninggal, Allah bilang sampai situ saya selalu nangis karena Allah bilang, saya Allah tidak akan membencimu dan tidak akan meninggalkanmu. Masya Allah. Gak apa-apa kita dibenci sama orang lain, gak apa-apa kita ditinggal sama orang lain, tapi Allah bilang bahwa ada membuka bapak. Ketika langit jadi sangat gelap, malam jadi sangat pekat, Allah tetap berjanji, Allah saya gak akan ninggalin kamu dan gak akan membenci kamu, dan itu yang Allah nyatakan ke dalam diri saya sampai hari ini. Sesulit apapun hidup saya, Allah kasih pertolongan. Dan satu lagi, ketika saya lagi sempit banget, Allah bilang apa? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Sampai doa itu aja saya gak bisa terusin lagi, karena saya tahu Allah bilang kami sudah melapangkan dadamu dan kami akan mengangkat kamu. Percayakan sama Allah, bersama Allah. Itu surat-surat pendek aja kalau kita pakai hati bacanya. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya, kita bisa semua ya. Yakin karena apa? Karena ma qaddara buka wa ma qala. Itu aja. Dunia ini mau ninggalin kita nggak apa-apa. Orang sebudak pun mau membenci kita nggak apa-apa. Yang penting bahwa qaddara buka wa ma qala. Itu aja. Itu bisa bikin kita tenang. Ya bismillah. Bismillah. Bunda namanya? Anissa. Bunda Anissa. Mudah-mudahan ya, saya doakan agar supaya Bunda bisa benar-benar bersih hatinya. Karena ketika hati kita bersih, Allah
memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan keinginan kita. Ya, lanjut. Masya Allah. Oh, ada hadiahnya, Masya Allah. Ternyata ada hadiah di dunia, insya Allah yang penting di surga juga. Barakallah, barakallah. Foto dulu ini. Ini fotonya spesial katanya, Masya Allah. Alhamdulillah, berkah barokah ya. Mau tunggu sini apa mau duduk ibunya? Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tunggu caranya. Enak aku Tadi suatu kebanggaan bagi saya bisa banyak kenal. kemarin podcast Ricardo itu juga itu banyak belajarnya aku sih aku ambil yang pematanya kan di sini. Nah, saat apa terakhir apa ya bisa menjadikan baik bisnis hidayah dari awal itu kapan itu baik akal sehingga baik bisa benar-benar banyak Islam itu seperti maaf ya aku tahu terbelakang keluarga BNI yang berbeda keyakinan dengan orang tua. Istirahat bagi BNI itu memutuskan akan memeluk Islam, memutuskan untuk mendalami Islam tidak mudah bagi BNI. Jadi saat apa BNI bisa mengambil hikmah hidayah dari Allah bahwa ini agama, bahwa inilah keyakinan yang akan aku ambil meskipun berbeda dengan orang tua. Oh, dia berbeda orang Setelah tuanya. BNI bebas sekarang ini alhamdulillah apa yang baik kakak dalam hidup bisa pakai anak BNI bagaimana BNI bisa menatap melakukan hidup baiknya ke depannya akan lebih baik. Dia bukan hanya Masya Allah, jadi bukan Heni, ini pertanyaannya gimana bisa tetap istiqomah di dalam keputusan untuk menjadi seorang muslimah. Karena kan pasti ibu tahu bahwa saya berasal dari keluarga yang non-muslim. Ketika saya mengambil keputusan besar itu, saya menikah dengan Mas Aji. Kemudian Mas Aji diambil oleh Allah. Dan saya masuk dalam penjara itu 2 tahun. Saya masih enak tuh di dalam penjara karena saya masih diurusin oleh kakak saya. Tahun kedua saya ini hanya 2 bersaudara ya ibu ya, jadi 2 bersaudara. Kakak saya tuh yang dari saya sekolah di Australia selalu jadi teman saya ya. Ketika saya di penjara saya agak tenang karena kakak saya bilang gak apa-apa Ji, pokoknya piano mami papi saya yang urus. Tapi 2 tahun saya di dalam, kebetulannya kakak saya meninggal. meninggal. Dan ketika kakak saya meninggal itulah yang kianinya akhirnya dititipin ke samping saya ada Ustaz. Kenapa masih bisa kuat? Jadi hebat. Karena ketika saya akhirnya kakak saya meninggal, saya dilempar nih ke blok besar yang akhirnya ketemu Indah, ketemu Enak yang pokoknya tanda-tandanya campur lah. Allah begitu banyak beri Tuhan di saya. Karena walaupun gak ada orang-orang ternyata kok saya tenang aja ya. Jadi gini, yang saya anggap Kiano gimana ya setelah kakak saya meninggal. Kiano akhirnya dititipin ke Pak Ibna. Kiano tuh pernah mengenal dari Gokar 1-2 meter ya, keluar dari Gokar itu, dan Kianonya gak apa-apa. Luka enggak, memar enggak. Berarti apa? Berarti Allah yang jaga. Jadi kita nggak usah ngarep-ngarepin nanti saudara yang jaga, oh nanti ini yang jaga, karena Allah yang akan turun tangan jaga sendiri. Dan dari kejadian-kejadian itulah muncul keyakinan. Tapi harus dicatat, keyakinan itu akan tumbuh kalau kita udah benar-benar terima dan pasrah sama Allah. Kalau kita masih nganggap kita yang akan nyelesain, kalau kita masih merasa kita sok pintar untuk bisa menyelesaikan semua urusan itu, Allah gak akan turun tangan. Kalau kita yang udah angkat tangan, seangkat-angkatnya tangan kita seperti gerakan kita dalam sholat, Allahu Akbar,
nyerah aja sama Allah. Biar Allah nanti akan pulihkan semua kehidupan kita. Yang penting dalam sholat ingat apa? Ingat kita berserah dan ingat kita mati. Makanya kalau dalam sholat ibu-ibu, sholatnya benar-benar dimaknai. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, lepaskan semua persoalanmu, berserah dan ya nyerah aja sama Allah. Ya udah ya Allah, apa aja lah ya Allah. Ketika udah ya sudahlah Allah, apa aja Allah, itu Allah turun dan Allah berikan banyak sekali kemujizatan, termasuk walaupun berat tapi ayah saya pelan-pelan bisa menerima. Walaupun berat ya, dan mungkin saya rasa gak akan sampai 100% bisa menerima. Tapi paling gak dia nemenin untuk buka puasa, dia masih mau lebaran, itu udah alhamdulillah. Jadi itu aja. Yang kedua, setelah bebas ini bukan gak dijolimi, bukan gak dihina, bukan gak dijelek-jelekan, bukan. Kalau ibu-ibu baca DM-nya saya, astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu baca komentar-komentarnya juga pasti nemu-nemu. Tapi saya niatkan lillahi ta'ala. Saya bukan mau cari lagi pengakuan daripada masyarakat. Saya gak kepengen kok dibilang bersih, enggak, saya kotor betul. Saya gak kepengen dipuja-puji bilang, oh iya, aku udah berhasil, enggak. Yang saya cari itu cuma mudah-mudahan kalau misalkan ayat-ayat suci yang saya bacakan tadi ibu-ibu juga ulangin, saya boleh gak dapat amal jariah. Seperti itu yang saya mohonkan kepada Allah. Gak ada lebih, gak ada kurang. Yang penting bisa bermanfaat buat saya dalam menjalani alam kubur saya, melewati siratal mustaqim nanti pada hari hisabnya nanti. Hanya itu. Kalau Allah tambahkan rezeki di dunia itu alhamdulillah. Dan saya pastikan ibu-ibu ngurus anak yatim itu Allah sediakan. Saya gak masuk ke politik lagi, gak ada pekerjaan. Allah yang siapkan bisa bayar kayak uang sholat, bisa bawa kayak jalan-jalan ke luar negeri. Allah itu Allah yang sediakan. Jangan pernah meremehkan kedahsyatannya Allah dalam mengurusi hidupmu. Yakinkan seyakin-yakinnya. Dulu saya berpikir, ya Allah kamu kan kadang-kadang kamu kalau udah musim liburan kan, kami kan mau kesini boleh kan? Tapi namanya saya lagi di dalam kan. Dan akhirnya Allah jawab setelah saya bebas, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yakin ya, harus hakul yakin. Ketika sudah hijrah, berarti ibu-ibu kan pindah nih dari satu tempat ke tempat lain. Kan harus ada yang ditinggalin. Kan gak mungkin kita pindah misalkan dari Jakarta kita ke Bandung, kita ngangkut semua peralatan terminal, ya kan, sewastafel-wastafel kita copot, ya kan, setoilet-toiletnya kita copot, gak mungkin kita tinggalin. Berarti sekarang kalau ibu-ibu udah fix untuk hijrah, pertama tinggalin pergaulan yang itu bermanfaat. Buang teman-teman yang gak ada gunanya, yang cuma hobinya gibah, fitnah, jelek-jelekin orang, buang ya. Kita perbaiki lingkungan kita. Ya. Terima kasih ya, kita sama-sama berdoa ya. Dan ini juga sehat senantiasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita foto dulu. Nah, kesini. Bismillah. Oh jadi 6 kita nih ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iji, saya punya 2 pertanyaan. Saya mau ngaku di depan dulu saya jahat Kak Iji. Suami saya seorang kapolsek. Jadi saya kalau dengan anak buah suami saya memaksakan. Kamu harus ikut Polisi Kapolsek. Saya memaksa suami saya. Jabatan pangkat itu penting di atas manusia. Dia Sholat ya sholat. suami. Jahat ya tetap jahat. Ternyata tahun 2012 saya jatuh dari tangga kayak gini. Saya jatuh dari tangga. Di situ saya dirawat. Gak ada satu pun istri saya nengokin saya. Saya nangis ya Allah, kali ini aman. Kalau diajak dulu pada mau, diajak senang pada mau, pasti kita pada mau. Pada kayak gimana gitu. Itu kayak gini. Makanya saya ada di sini. Banyak pendidikan saya dari kerja gitu. Terus yang kedua,
dari diri tadinya yang ini itu masuk Islam itu karena apa? Itu saja. Masya Allah, namanya siapa? Nama saya Yuli Srina. Udah Yuli, mudah-mudahan Allah ini semua dosa-dosa di masa lalu. Masya Allah, dalam keberkahan untuk hidupnya nanti. Kalau mau ditanya ini buktinya, bukti kalau orang ternyata yang dulunya pengen kekuasaan akhirnya juga Allah buktikan kehancurannya. Karena ibu-ibu, adakah raja yang lebih berkuasa daripada Fir'aun? Sampai hari ini adakah seorang raja atau presiden yang berkuasa melebihi kekuasaannya Fir'aun? Nggak ada. Nasibnya Fir'aun? Innalillahi. Sempat tobat? Sempat, tapi nggak diterima. Sempat. Ya. Adakah orang yang lebih kaya daripada Qarun? Allah. Qarun itu untuk berangkasnya aja kuncinya diangkat sama 10 orang. Ini kunci berangkasnya. Makanya kalau kita lihat cara banyak yang flexing itu nggak bisa melebihi itu kekayaannya Qarun. Akhir hidupnya Nangis. tenggelam sama harta-hartanya. Astagfirullah. Nah inilah buktinya. Udah kita batas-batasin keinginan kita, kemauan kita. Mudah-mudahan harta kita itu jadi berkah. Mudah-mudahan harta kita jadi ibadah, bukan jadi dosa. Kekuasaan kita mudah-mudahan amanah. Kalau dijadiin kapolsek, mudah-mudahan ya. Dan ternyata ada batasnya. Kalau ditanya Islamnya sejak kapan, ber-KTP Islam sejak menikah sama almarhum Mas Aji. Tapi menjadi Muslim. Muslim artinya apa ibu? Muslim artinya berserah diri. Makanya banyak yang Islam tapi nggak Muslim ya. Ngakunya Islam tapi nggak berserah kepada Allah atas ketetapannya Allah. Padahal yang malam sebelum tidur bacanya ayat kursi. Lahumma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni. Dan tetap aja ngakuin kalau misalkan lagi susah bilangnya ya Allah kenapa susah, padahal man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni. Nikmatin aja apa yang ada hari ini. Makannya tempe alhamdulillah, dikasih setik juga alhamdulillah. Masalahnya ada orang yang mengejar untuk makan makanan mahal, giliran Allah kasih kemampuan untuk masuk restoran mahal, alhamdulillah giginya udah gak ada semua. Ya, jadi udah nikmatin aja kita. Ya, alhamdulillah ketika semuanya diambil oleh Allah, datanglah keyakinan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah ya. Bismillah Bunda, kita doakan pokoknya Bunda sehat selalu dan juga keluarga. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Karena saya juga bukan yang ada ujiannya hari-hari ini ada. Pasti ibu-ibu ngikutin juga kan ketika Alia menikah kemarin, ada aja ujiannya ada. Bukannya enggak, masalahnya ujiannya ada, kitanya udah gak goyang. Itu bedanya. Sampai hari ini masih ada orang yang menghina? Ada. Hari ini masih ada godaan untuk masuk politik lagi? Ada. Tapi alhamdulillah, makanya sering-sering asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya tetap kita punya iman Islam dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita gak goyang lihat dunia yang penuh dengan gemerlapan cahaya-cahaya, flexingan orang. Udah kita bismillah aja. Jalanin apa yang ada, insya Allah itu berkah. Ya, hidupnya kuncinya biasa-biasa aja. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat nanya langsung sama Ibu. Saya Fatima Samuel. Ustazah,
Mbak Enji aja. Karena saya kalau dibilang ustazah itu kan biasanya lulusan pesantren. Kalau tanya Mbak Enji lulusan pesantren mana? Kalau saya bilang pesantren penjara kan gak enak ya. Makanya mau panggil Mbak Enji, Mami Enji ya kan. Dan kalau ustazah memang perlu untuk menambah fikih ya, ilmu tafsir lainnya. Mudah-mudahan yang penting bagi saya, sharingan saya, tukar pendapat kita hari ini bisa menambah ketebalan imannya ibu-ibu. Sehingga pulang dari sini jangan langsung julitin orang. Ya. Karena kadang-kadang orang pulang dari majelis taklim bukannya bikin pahala tapi bikin dosa. Gak ada kok di sini, gak ada, saya lihat muka-mukanya alhamdulillah. Gak ada. Pulang gak ada yang akan komentarin hijabnya orang lain, alisnya gak ada, alhamdulillah. Paling komentarin sejadah mau kena kok dari Turki ya, baru pulang dari Turki ya. Tapi gak ada ya. Bismillah ya, kita jauh-jauhin insya Allah. Kok ada Ira? Saya Cuma ngomong doang tante, namanya mencolok pertama itu kan yang gimana? dalam hal bersosialisasi yang saya sering temui di kantor, bermasalah, berselisih dengan teman kantor, dalam hal hari-hari, dalam kerjaan seperti itu. Gimana Mbak Enji bisa nggak benci sama atau bisa ikhlas atau nggak iri, nggak benci gitu sama orang yang bersisi dengan kita, sementara kita harus ketemu setiap hari gitu. Misalkan karena urusan ya nggak bisa itu aja. Sebenarnya pertama juga nggak mudah, ya kan? Pas ketemu dia, ya Allah pengennya kebalikin wajah. Dan pura-pura nggak ketemu aja deh, ya kan? Ada rasa kesel, itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Jangan juga dianggap hari ini kita kekunci orang, terus tiap kali kita tuh nggak ada rasa kesel. Pasti kalau orang berbuat nggak enak kita kesel. Tapi kita udah bisa mengatur sehingga durasinya nggak lama. Paling nggak habis orang kita udah maafin dia. Nah itu rumusnya yang pertama gini. Kalau kita membenci orang, Allah juga itu menutup pintu rezeki kita. Tapi ketika kita maafin, sesungguhnya Allah itu datangkan berlipat-lipat kali ganda yang gak pernah kita bayangkan. Saya kasusnya membenci satu orang ketika bebas, ya kan? Orangnya baik banget, tapi tiba-tiba akhirnya jadi ya gitulah. Tapi ketika saya akhirnya memaafkan dia, tiba-tiba dia tuh di-endorse untuk ke Barcelona. Masya Allah dikasih tiket bisnis kelas, walaupun kado gratis, mamanya harus bayar. Ya Allah, ya kan? Tapi dipikir-pikir dari mana duitnya, alhamdulillah dapat duitnya. Itu loh. Dan itu karena gak mau membenci. Saya pengen dengar cerita sukses dari ibu-ibu, membenci satu aja nama yang, kalau saya kan emang saya list ya. Ini hari ini. Karena saya punya tugas untuk memaafkan mereka dan melupakan tapi tidak berteman lagi. Jadi ingat ya ibu-ibu ya, memaafkan dan melupakan adalah hal yang terpisah dengan berteman lagi. Temanmu yang sudah pernah hianat, engkau maafkan, engkau lupakan salahnya, tapi jangan berteman lagi. Ya, karena kalau dia bisa hianat sekali bukan berarti 2 kali, 3 kali dia hianat. Karena kita dihianati, karena kita mengizinkan orang itu untuk mengkhianati kita. Kita diinjek-injek orang karena kita mengizinkan orang itu untuk menginjak-injak kita. Jadi sekarang dia nggak diinjek-injek orang, silaturahmi oke, berteman enggak, ya kan? Kan berteman itu intensif ya. Apa kabar nih tadi hari ini ngapain? Oh ya dari curhat kan. Kalau sebatas pekerjaan profesional aja, tapi latihan terus. Emang nggak gampang. Aku perlu 4 tahun loh buat ngebenci, buat memaafkan orang yang membenci itu. Tapi itu nikmatnya luar biasa. Kemarin pas ketemu di podcast, masya Allah, alhamdulillah, enak loh hati itu kalau udah nggak ada benci ke orang tuh, dan mau loh lipatkan. Tapi bukan hari ini juga nggak ada yang kesel, ada, ada. Cuman ya kita udah bisa meminimalisasi dan lebih banyak istighfar. Mudah-mudahan ya. Makasih, masya Allah, dan bersyukur kamu membuat orang itu membuat kamu membenci dia karena ada pahala buatmu. Amin ya Allah, maafkan. yang penting sayangnya. Iya betul. Bisa saya kotor rasa. Betul ya. Bismillah ya. Alhamdulillah. Foto ini yang udah mau move on setelah move in. Masya Allah. Alhamdulillah ya ada hadiah. Masya Allah. Nah, masya Allah.
saya bangga banget dan terus terang ini saya iri banget sama Mayanji. Irinya kenapa? Karena saya sendiri setelah dari lahir gak kayak Mayanji bisa hafal Quran. Gini Mayanji, saya juga menyimak juga beberapa podcast atau beberapa Instagram Mayanji. Di situ Mayanji bilang bahwa dulu waktu ngejabat itu buat dapat tanda tangan Mayanji aja susah banget. Terus mahal, mesti pakai tas ya, bayarnya. Kadang belum tanda tangan, tasnya udah nyampe. Nah, kebetulan dalam kesempatan ini saya kan nggak bawa handphone. Saya Masya Allah. Nggak bawa handphone gratis, Masya Allah. Sesungguhnya nih saya di dalam safari-safari saya sekarang ngobrol tanda tangan saya untuk Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu saya bersedia tanda tangan. Mudah-mudahan setiap kali baca Al-Qurannya ingat Angelina Sonda, dan mudah-mudahan ketika membaca itu amal jariahnya bisa ke saya. Itu aja. Udah gak ngarepin lagi Hermes dari tanda tangan. Udah gak ngarepin lagi mobil mewah dari tanda tangan. Berharapnya tanda tangan saya bisa menjadi amal jariah. Bismillah ya, saya tanda tangan dulu berarti ini ya. Nah, namanya Udah bawa kan? Kita berapa? 3 tante udah. Kata lagu ada ya. Alhamdulillah ya, ini nggak ada pagu anggarannya ibu-ibu ya. Nggak ada pagu anggarannya, nggak ada nama desanya, nggak ada nama sekolahnya. Tanda tangannya insya Allah ini buat menjadi motivasi. Mudah-mudahan rajin baca Al-Quran. Masya Allah. Amin ya Allah. Oh tadi tanda tangannya. Oh belum. Belum. Tadi tanda tangan doang. Apakah nggak ada rasa sakit hati, Mayanji begitu melihat orang-orang mungkin yang dulu telah bersama? Pertanyaannya 6 orang ini satu sebenarnya. Dulu menginjak Mayanji demi untuk naik ke atas gitu. Dan bagaimana kita mensikapi diri kita yang ketika kita diinjak sama orang untuk dia naik lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih loh. Ini pertanyaan bagus banget. Gimana sekarang ketemu orang-orang yang dulu menzulimi Mbak Eji? Ketemunya gimana? Alhamdulillahnya ibu-ibu, asal ibu-ibu tahu, saya ketemunya di lift, ya kan? Allah pertemukan loh ya. Allah pertemukan. Saya lagi kajian ya ketemu salah satu pejabat di lift gitu kan. Tapi karena kita hatinya udah apa ya? Udah plong ya. Jadi ya Allah assalamualaikum ketemu gitu. Udah nggak ada lagi perasaannya. Bagi saya Pama ya'mal misqala dzarratin. Pama ya'mal misqala dzarratin. Kalau dia jahat ke saya nggak akan rugi. Yang rugi dia sendiri. Jadi kita tanamkan dalam hati kita, kalau saya berbuat baik bukan untuk dibilang baik. Kalau saya berbuat tulus bukan untuk dibilang orang yang tulus. Tapi kita berbuat baik, kita berbuat tulus lillahi ta'ala, dan Allah nanti ganjarkan dengan yang lebih banyak lagi. Percaya. Menghilangkan rasa sakit hati gak gampang. Tapi semua itu kan nazarna alaikal kitab bayanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra. Surat An-Nahl ayat 89. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi cahaya, dan untuk kabar gembira. Kalau hati lagi sakit, baca kabar gembiranya di Al-Quran. Masya Allah. Kalau nggak yakin lagi, tetapkan hatimu bahwa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti apa? Al-Quran itu adalah kitab yang tidak kita ragukan. Jadi kalau udah tahu sakit hati, baca aja kabar gembiranya ada di Al-Quran. Al-Quran itu nggak akan kita ragukan. Bahwasannya wala haula wala quwwata illa billah, atau baru ayat terakhir laqad dibaca, kita ingat penderitaannya Nabi Muhammad SAW, dan kita teladani Nabi Muhammad SAW. Mau dilempar pakai kotoran,
itu kabar gembira. Kalau kabar gembiranya ada, baca sering-sering. Jangan suka terlalu banyak melihat TikTok, lihat media sosial, lihat ini bacanya yang kabarnya yang menyeramkan. Sementara kabar gembiranya kita akurin, ya. Terima kasih loh Mbak Yeni. Mana fotonya? Alhamdulillah, makasih Mbak Yeni. Disimpan ya tanda tanganmu ya. Mudah-mudahan tanda tangan itu bersaksi nanti di akhirat ya. Bismillah, Masya Allah. Bunda tumben nggak nanya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Bu Santi Ariyanti, tinggal di Komplek Dasana Indah, Blok TP7 nomor 26. Ada yang orang Dasana di sini, Dasana Indah? Mana orang Dasana? Masya Allah yang Dasana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak juga ya kebetulan dari Islamik ini ke Dasana lumayan jauh pun. Masya Allah ya dari Dasana Indah. Jadi di sini saya ingin kasih Mana itu kan? Aku tanya ke Tante Reta. jadi mengingatkan kembali mungkin tentang Pokoknya jauh kan? Jauh. ini sebenarnya anak saya, Masya Allah, kebetulan nama anak saya juga saya ambil dari suami ya, masa apa aja ya. Kebetulan anak saya yang kedua ini lahir bulan November, tanggal 15 November 2009 sama piano ya, jadi Makan. saya lihat saya dalam proses TV, saya senang infotainment kayak gitu. Bener banget. Pertanyaannya apa Mbak? Pertanyaan saya ini Pertanyaannya Bu. yang sama Meiji beda Aja mama jadi aja. proses berjalan Sama 10 mama tahun. langsung Kalau saya kan ditokin orang kan. biasa ya di sini setelah Meiji keluar ini itu kan tidak mudah dikatakan dengan piano beda dengan saya sehari-hari memang dengan anak. Nah itu bagaimana upaya Mbak Eji menghadapi piano dengan proses perjalanan beliau dari bayi sampai seusia sekarang ini meningkatkan dirinya gitu. Padahal kita yang sehari-hari kan meningkatkan sehari-hari itu pasti banget ya. Maksudnya dengan keluarga nah sedangkan Mbak Eji sendiri kan dengan proses hidup yang lama melakukan sudah besar jadi seperti itu. Pertanyaannya. Pertanyaan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian saya sekarang ada di piano. Itu betul sekali. Ya, karena misalkan kita hafal Al-Quran, pengennya anak juga hafal. Nah, tadi pertama-tama saya bebas, saya paksa ini piano untuk ngikutin maunya saya. Akhirnya piano bilang maminya bebas penjara, sayanya masuk penjara. Karena dia pernah terpenjara dengan aturan-aturan ini segala macam. Dan bukannya jadinya positif, jadinya malah negatif. Jadinya backfire. Dia merasa, mami begini juga sama aja. Mau rajin sholat juga dulu pernah di penjara, ya begitu-begitulah ya. Dan akhirnya mungkin Allah juga mengingatkan saya untuk kekuatan doa seorang ibu itu kan mustajab. Bismillah. Akhirnya saya cari metode yang Sekarang umur lain. berapa Ibu? Saya nggak mau terlalu paksakan, Jam. tapi saya kuatin doa-doa saya. Makanya kalau ibu perhatiin, tadi pertama saya minta doanya buat anak saya Kian. Karena kan Kian tuh relatif yang paling ditinggal pas haji 1,5, saya masuk 2,5, dia sendiri, nggak ada siapa-siapa loh ya. Kakak saya meninggal. Jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang penting apa? Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi habli minasy sholihin. Itu aja kita perkuat ketika daya upaya kita udah nggak ada. Karena gini, kita batas-batasin sekarang itu yang namanya gadget di mana-mana. Astagfirullah. Isinya juga Macam-macam. astagfirullah. Mudah-mudahan tetap kita mendidik dengan baik. Tapi kalau kita paksain, apalagi Gen Z sekarang ini, ya kan? Gen Z dan
sekarang ini kan makin kita bilangin makin dia bilang balik. Nah, kita doakan mudah-mudahan doa-doa kita ini insya Allah Allah kabul, dan yang pasti kita memberikan contoh yang baik. Bismillah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua di sini jadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Insya Allah, saya itu iri sama anak-anak yang saya kunjungi di Pekanbaru, Semarang, Kendal, Batam. Ada yang udah 8 juz, ada yang udah 10 juz, nyantri, mondok gitu. Tapi mudah-mudahan kalaupun nggak menghafal Al-Quran, kita ikut dalam program mencetak para penghafal Al-Quran. Saya nggak tahu mungkin di sini ada. Kalau di sini ada, jadi ketika mereka menghafalkan Al-Quran, mereka juga ayat-ayat mereka itu insya Allah berpahala kepada kita. Nanti mungkin bisa ditanyakan ini ada rumah tahfiz, atau silakan ibu-ibu membantu rumah tahfiznya biar pahala daripada penghafal Al-Quran ini juga ngalir ke ibu-ibu. Mudah-mudahan jadi doa terbaik kita. Ya, terima kasih ya Allah. Iya, saya pun sebenarnya datang ke sini mau minta doanya ibu-ibu supaya saya tetap istiqomah, supaya hati saya tetap bersih, walaupun kadang-kadang ketulusan yang dimanfaatin. Betul ya? Ibu pasti ngerasain kan? Jadi ini pesan terakhir saya, walaupun ketulusan kita dimanfaatin, tetaplah menjadi orang yang tulus. Karena nuzibu bi rahmatina man nasya wa la nuzibu ajral muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita tulus ke orang yang manfaatin, Allah yang akan diajar kita dengan pahalanya. Jadi Allah tahu nih kamu tulus atau pura-pura tulus, kamu baik atau pura-pura baik. Makanya walaupun kebaikan kita itu disalahgunakan oleh orang lain, tetaplah berbuat baik. Walaupun ketulusan kita itu dimanfaatin orang lain, tetaplah berbuat tulus. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita dan ketulusan kita. Pulang semangat ya ibu-ibu ya. Tugasnya apa hari ini? Bersihkan hati. PR nomor 1, memaafkan orang yang paling kita benci. Mudah-mudahan sukses, bisa maafin orang yang paling kita benci, walaupun nanti ke pasar ketemu juga sama orang. Bismillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum acara ditutup, untuk para jamaah yang ingin foto tidak diperkenankan untuk maju ke depan. Kami dari panitia akan memberikan 3 angle dari depan, samping kanan dan samping kiri kepada seluruh jamaah untuk tidak maju, dan nanti bersama Mbak Enji akan foto bersama dengan 3 angle depan, kanan dan kiri. Seluruh rangkaian kajian ini Sebentar. Ini petugas yang jaga saya di lapas. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan dan gantikan kebaikan hatinya ya. Masya Allah. Oh, di sini aku ketemu orang-orang baik semua. Termasuk doa saya, tolong berikan saya kesempatan untuk berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Masya Allah. baik Ibu diharapkan untuk tetap tertib. Saya akan membacakan 6 jamaah yang datang pertama dari sisi sebelah depan dan juga kanan dan kiri. Kepada Ibu Teti Apriyadi dari Legok, Ibu Dede, Ibu Dwi Purwaningsi, Ibu Hajah Nelly, Ibu Nana Majis Taklim Al Muhajir, dan Ketua Keluarga PPT Bina Muslim
Support Love dan Live, IADEP dan juga sponsor yang pada hari ini Kamar mandi dulu. kepada ibu dan